Di floor saya menyapa Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Pak. Malam. Dan melalui Zoom saya menyapa Pak Firman Subagio, anggota Komisi 4 DPR fraksi Golkar. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung tanya, Pak, di DPR Menhub didesak mundur, sebuah kewajaran dari kemarahan publik? Baik, terima kasih para narasumber yang saya hormati dan para penonton dari TV Kompas yang berbahagia. Pertama, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat tentunya menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam, apalagi terutama saya pribadi, karena selama saya 5 periode di DPR ini tidak pernah bergeser dari Komisi 4 yang membidangi kehutanan dan kelautan perikanan juga pertanian. Dan saya selama 5 periode sudah banyak memproduksi undang-undang, yaitu undang-undang yang terkait dengan baik itu antisipasi dan kemudian juga tindakan-tindakan preventif terhadap masalah kerusakan kawasan hutan. Oleh karena itu, pertama yang perlu kami sampaikan adalah tata kelola kehutanan itu sudah ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang 41 tahun 99. Nah, di dalam tata kelola kehutanan ini di Undang-Undang nomor 41 99 itu jelas bahwa hutan dikelola dari 3 aspek, ekonomi, sosial, dan ekologi. Namun tentunya tidak bisa bahwa ekonomi dominasi, justru ekologi itulah yang harus dikedepankan. Nah, sekarang terbalik, ekonomi dikedepankan, ekologinya, ekosistem yang ditinggalkan. Oleh karena itu, ini yang kami sangat kecewa adalah selama ini pemerintah kami merasakan bahwa abai atau lalai terhadap undang-undang ini. Dan kedua, kami juga telah menerbitkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, yaitu undang-undang yang terkait dengan pencegahan dan perusahaan kawasan hutan. Ini sangat jelas tentang hak dan kewajiban daripada pelaku usaha, hak dan kewajiban daripada aparatur, bahkan hak-hak masyarakat itu diatur dalam undang-undang ini. Namun kemarin kami tanyakan kepada Menteri, sampai terjadi bencana alam yang merusak hutan sedemikian rupa, selama ini kemana para aparatur itu untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap terutama izin-izin yang diberikan kepada pelaku usaha. Yang paling kita semakin marah adalah para pelaku usaha dalam situasi kondisi seperti bencana alam yang sudah banyak korban daripada perilaku mereka. 2 hari setelah kemarin terjadi bencana itu masih saja mengangkut kayu-kayu yang luar biasa mondar-mandir, menunjukkan bahwa mereka tidak punya sense of crisis. Ini adalah penghinaan kepada negara. Pak Firman, jadi kemarin di dalam rapat tersebut kolega Anda meminta Menhub untuk mundur. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Menhub? Ya tentunya sebagai tanggung jawab moral, sebagai pejabat yang memang punya otoritas. Saya tidak melihat apakah pejabat baru atau pejabat lama. Namun konsekuensi seorang menteri ketika mereka berani untuk menerima jabatan harus menerima konsekuensinya. Dan dengan bencana ini Anda melihat Menhub yang sekarang gagal? Menurut pandangan saya adalah karena tidak memahami tentang bagaimana tugas dan kewajiban daripada seorang menteri. Karena ada regulasi-regulasi yang menurut kami adalah banyak yang dilanggar. Ini jelas-jelas ada unsur pembiaran. Unsur pembiaran itu yang Anda lihat. Baik, saya ke Pak Melki. Jadi itu yang Anda lihat, ada unsur pembiaran. Kalau ada pembiaran artinya menterinya kenapa? Bisa dihukum, bisa harus mundur? Iya, saya setuju bahwa ada unsur pembiaran, tetapi ini tidak serta-merta hanya ditimpal ke Menteri Kehutanan. Siapa saja? Ini Raja Juli Antoni, begitu ya. Tetapi ada kementerian-kementerian lain yang relevan, yang punya kewenangan yang sama terkait dengan bagaimana mengurus tata ruang satu pulau Sumatera itu. Misalnya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri SDM, Menteri ATR BPN, termasuk Presiden sekalipun. Karena semua mereka ini kan pembantunya Presiden, begitu ya. Bahwa kemudian kita mendesak Raja Juli untuk kemudian mundur, iya. Tetapi juga dia harus bertanggung jawab. Karena ada unsur pengabaian tadi. Dan ini tidak hanya bisa kita kita sasar ke Menteri Lingkungan Hidup saja atau Menteri Kehutanan saja, tetapi juga menteri-menteri yang lainnya.
Nah, problemnya sekarang semua menteri ini kayak saling melempar tanggung jawab kan. Dan ironisnya teman-teman di DPR serangannya justru hanya misalnya ke kementerian-kementerian tertentu begitu ya. Padahal kalau kita bicara soal tata ruang, ATR BPN itu punya peran vital gitu loh. Bagaimana mereka memanfaatkan atau memetakan ruang ini untuk tambang, ini untuk sawit, ini untuk HTI. Jadi tidak serta-merta ada di Kementerian Kehutanan. Bahwa kemudian Kementerian Kehutanan berbenang untuk pelepasan kawasan hutan. Dan saat ini satu Pulau Sumatera itu hampir 300 izin persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk tambang saja. Artinya memang bagian ini kewenangannya sekarang ada di Kementerian Kehutanan. Sehingga kalau tadi Menteri Kehutanan bicara hanya 8 perusahaan, kita justru mempertanyakan apa dasarnya sampai kemudian hanya menyasar 8 perusahaan ini. Bagaimana dengan ribuan perusahaan lainnya yang kita duga ikut berkontribusi sampai kemudian terjadi banjir yang demikian dahsyat ini. Begitu. Oke, baik, Telisa, yang bertanggung jawab harusnya nggak cuma Menteri Kehutanan, tapi juga menteri lainnya, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Kemana Presiden selama ini? Pertama-tama kami dari pemerintah ingin menyampaikan bahwa Pak Presiden sendiri kan menyampaikan bela sungkawa ya, dan beliau sangat menekankan terkait dengan bahwa fokus beliau saat ini adalah kepada penanganan darurat, namun beliau menyampaikan akan berjalan paralel dengan pembenahan struktural agar risiko ini tidak semakin tidak berulang dan tidak menyebar lebih luas lagi. Jadi beliau kan langsung ya memimpin juga bagaimana rapat dengan kementerian dan lembaga. Kami dari KSP itu memang tidak berwenang untuk menentukan dalam arti tapi kami kan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah. Kami mendengar masukan, termasuk hari ini adalah salah satu tugas KSP untuk mendengar masukan-masukan, kemudian nanti kami memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Tapi kami tekankan di sini bahwa Pak Presiden sangat concern dengan masalah ini, dan beliau juga selalu menyampaikan kepada menteri-menterinya untuk segera dengan cepat untuk menangani, dan karena kita harus memastikan bahwa penanganannya dulu dari bencana itu memang harus nomor satu, tapi sambil berjalan paralel. Pak Seskap juga sudah menyampaikan bahwa kita menyadari ada permasalahan dan kemudian itu sedang dilakukan upaya-upaya untuk menangani hal tersebut. Jadi menurut kami sampaikan di sini bahwa Presiden sangat concern dengan timnya seluruhnya, dan kita lagi fokus untuk melakukan identifikasi. Ini tadi kan Kementerian LH sudah memanggil 8 perusahaan, mana-mana yang diidentifikasi dan seterusnya. Jadi we are on the process. Oke, Gitu. Kemarin pembantu Presiden sudah ditegur keras oleh Komisi 4 DPR. Sudah ada respon dari Presiden untuk mengoreksi kinerja dari pembantunya? Oh, tentu, pasti. Apa katanya? Iya. Termasuk desakan untuk mundur? Ya, kalau masalah mundur atau tidak itu kan tentu hak prerogatif seorang presiden ya. Kami dari KSP tentunya sifatnya lebih ke melakukan monitoring evaluation. Kemudian kami juga mengawal program-program pemerintah juga, dan kemudian juga kami selalu berupaya untuk mengelola isu-isu strategis, dan kami selalu langsung ya, kami juga dari seluruh kedeputian, itu kami ada 4 kedeputian di KSP, terus melakukan sinergi, dan kami terus secara intensif. Jadi sangat intensif untuk terus melakukan review. Tapi memang fokus pemerintah saat ini adalah kepada penanganan bencana itu, nah sambil paralel dengan pembenahan struktural. Jadi bagaimana perbaikan tata kelola dan seterusnya. Jadi itu yang kita bisa sampaikan. Firdian, sejauh ini penanganan sudah cukup atau belum? Mendengar respon dari Telisa, katanya Presiden sudah memberikan fokus kok ke penanganan bencana. Menteri kemarin juga udah ada yang ditegur keras oleh legislatif. Saya pribadi udah nggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Apa alasan Anda tidak percaya kepada negara? Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua. Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang tambang, sawit, deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini. Kami hidup masih lama, kebagian duitnya enggak, ikut tenggelam iya. Kedua, saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh, negara ini FOMO banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi? Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak. Ya. Ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal. Yang kedua, semua orang bisa memikul beras, bisa ngepel, bisa salam-salaman sama warga. Tapi nggak semua orang punya otoritas membuat kebijakan publik. Saya nggak pernah lihat sampai detik ini, satu,
Presiden nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya ternyata kurang cermat, saya salah. Kedua, Presiden tidak pernah menginstruksikan di sana gimana nantinya seluruh mobilitas anggaran akan di-fullkan untuk teman-teman di Sumatera. MBG kita potong dulu, kita kasih Sumatera. 1 triliun per hari loh MBG. Ketiga, Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi, kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius. Kenapa? Ya karena Presiden punya hektar lahan 7 kali Singapura, itu Presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, iya kami fokus kepada pemulihan hutan. Saya dengar di DPR, Menhut bilang gini, iya sekarang kami lagi kembangin bisnis karbon ya, kredit karbon orang nanam bukan jual. Ya. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan Aziz Welang, gimana saya mau percaya? Apalagi baik Polri, TNI semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini, makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi dalam sehari bisa terkumpul 10 M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam 3 hari 410 juta untuk donasi. Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang, orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai beneran. Oke. Menurut versi dari Ferdian, rakyat sudah tidak percaya. Respon Presiden tampaknya dianggap kurang tepat. Sebenarnya Presiden serius nggak sih nanggapin soal bencana dan kritikan dari publik? Sangat serius. Karena Buktinya apa? Ya, buktinya kami istilahnya hampir setiap saat itu selalu mendapatkan call untuk segera melakukan updating dan progres gitu. Jadi kami selalu ya di bawah pengarahan kepala staf kami selalu istilahnya apa yang harus dilakukan, tindak lanjut apa, harus bicara dengan berbagai KL. Jadi istilahnya tidak pernah berhenti untuk berkoordinasi dengan KL. Karena memang kalau KSP kan kita tidak punya tangan langsung, tapi lebih kepada bagaimana mensinergikan. Jadi dan arahan-arahan itu selalu kami dapatkan bahwa untuk selalu penanganan ini, Pak Presiden selalu bilang ini harus segera ditangani dan ini dalam proses gitu. Jadi kami berharap masyarakat juga memberikan waktu ya. Artinya karena kan kita tidak mungkin semua itu dalam secara pengen on the spot, ya pasti pengen cepat. Memang penanganan harus cepat, tapi artinya pasti butuh proses. Jadi ini semua dalam proses. Kan kita juga ada Satgas PKH. Kan keseriusan itu sejak Agustus 2025 juga kita sudah ada Satgas PKH itu, penertiban kawasan hutan, dan di situ sudah banyak case-case yang diungkap. Kami juga setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada permasalahan di hutan. KSP juga misalkan membuka ruang pengaduan masyarakat. Kita ada tim khusus untuk pengaduan masyarakat. Jadi sebenarnya itu bisa kita early warning ya. Tapi memang karena kami juga kebetulan baru 1-2 bulan ini, jadi tapi sepengetahuan kami itu terus ada pengaduan masyarakat itu. Jadi artinya bahwa kami juga membuka ruang-ruang untuk itu. Tapi memang mungkin butuh proses ya. Dalam arti kan karena ini semua sudah bergerak. Gakum Kehutanan, kemudian sedang menginvestigasi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah memanggil, Kementerian Kehutanan juga sudah melakukan aksi-aksinya gitu. Jadi memang itu semua membutuhkan waktu dan tentu kerjasama semua pihak. Jadi kami menerima positif masukan-masukan ini, tapi itu tadi akan kita tindak lanjuti secara bertahap seperti itu. Oke, ditindaklanjuti secara bertahap kok katanya Ferdian. Serius katanya Presiden. Kalau cuma mau nerima laporan Bu, itu Wapres juga bikin lapor Mas Wapres. Tapi kan nggak ada signifikansi juga buat publik. Kalau benar-benar istana pengen mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu standing point dari negara adalah berpihak kepada korban, berpihak kepada generasi muda yang kita pengen hidup tidak dengan tenggelam. Karena dengan bencana nasional, pertama kita akan bisa menjamin komitmen negara untuk tadi mobilitas anggaran, pembenahan tata ruang, pemulihan jangka panjang serius, audit deforestasi, mengadili seluruh pengusaha nakal, aparat nakal, politisi nakal, pejabat nakal, kepala dinas nakal yang terlibat dalam deforestasi ini. Jadi rasa-rasanya hari ini gak bisa Bu dibilang nunggu. Saya nih, teman-teman saya ini ada yang besok lusa, saya Senin ke Aceh, Tamiang. Di sana mereka ini udah kelaparan, ada yang 7 hari gak makan. Kotanya udah kayak kota zombie. Tapi Zulhas datang ke sana, Prabowo datang ke sana. Yang direkam kan tempat-tempat yang kelihatannya orang salam-salaman aja. Nggak direkam tempat orang bermandi lumpur, tiap hari badannya nggak punya pakaian pengganti, dan mereka kelaparan, malam-malam nggak ada lampu. Itu yang negara tidak berikan optiksnya. Negara cuma salam-salaman. Kenapa sih Bu itu nggak ada bencana nasional? Kenapa nggak diterapkan bencana nasional? Sekarang muncul terminologi baru ya, prioritas nasional. Ya, jadi artinya tentu kita dalam menetapkan itu kan ada pertimbangan-pertimbangan. Karena Pak Presiden sendiri kan kita dari pengalaman-pengalaman bencana yang ada. Jadi artinya bahwa
untuk naik ke status bencana nasional itu kan memang harus ada kriterianya gitu. Jadi kita masih cukup confident bahwa dengan yang ada ini kita resource yang ada ini kita bisa ini. Karena memang ada konsekuensi ya. Kalau once kita udah bencana nasional, benar itu bukan berarti kita tidak berpihak atau seperti apa. Karena kita melihat bahwa ini masih dalam rentang yang belum masuk dalam kriteria tersebut. Tapi kan semua dinamis ya. Artinya once itu mungkin banyak masukan dan kemudian ini tuh bisa saja. Tetapi tadi kita sangat berhati-hati sekali. Jadi kita kan kalau mengambil keputusan juga tidak, memang kita dalam keadaan darurat, tapi kita juga harus tetap rasional, harus tetap tenang gitu, dalam arti bahwa ya kita karena gini, untuk bencana nasional itu sendiri itu kan nanti akan ada konsekuensi ya, yang mungkin itu harus kita pertimbangkan, seperti nanti bagaimana adanya bantuan-bantuan asing misalkan seperti itu kan. Jadi ada banyak sekali tawaran kepada kita once itu bencana nasional, itu kan apakah Indonesia mampu atau tidak, terus nanti apakah akan menerima bantuan asing. Nah, itu banyak rentetannya seperti itu. Jadi Emang kenapa Bu, toh BUMN juga sekarang boleh dimasukin asing, kenapa bantuan untuk bencana Sumatera nggak boleh masukin asing? Ini kan bicara soal ego daripada negara aja. Oh iya, itu tentu ini ya, dalam decision ini kan kita tidak bisa satu lembaga yang untuk mengambil keputusan. Kita kan tentu itu kan sudah dikoordinasikan antara BNPB, dari TNI Polri, kemudian dari pemerintah pusat dan daerah. Jadi itu semua dibicarakan dan sampai saat ini belum untuk mengarah kepada bencana nasional seperti itu. Jadi itu memang butuh suatu proses ya untuk decision terkait hal tersebut seperti itu. Jadi pemerintah pun masih cukup yakin bahwa ini nanti bisa ditangani dan ini kita on proses untuk menangani ini seperti itu. Tapi dua hal Bu, mengapa pemerintah begitu gagap, dan kita juga setuju tadi memang agak susah untuk kita percaya. Satu, kalau kita cek politik anggaran terutama untuk konteks BNPB itu kan nggak sampai 500 miliar Bu untuk tahun 2026 begitu ya. Padahal situasi kebencanaan kita itu jauh lebih rumit begitu ya. Tanpa hujan pun Bu, kita ini rentan dengan bencana. Karena kita ada di ring of fire. Itu satu. Lalu yang kedua, terkait dengan, dan ini nyambung saya kira, tidak hanya bisa kita persalahkan ke teman-teman di eksekutif, DPR juga sama gitu ya. Mereka mengkritik pemerintah, tapi dalam konteks anggaran, mereka juga nggak peduli. Nggak punya sense ke arah sana gitu ya. Nanti dulu. Ini menyinggung DPR. Saya agak sedikit mungkin pembicara tidak memahami tentang masalah seperti apa sebetulnya DPR dalam penetapan anggaran. Karena anggaran itu selalu dirancang oleh pemerintah. Sehingga walaupun di dalam konstitusi bahwa hak budget yang ada di DPR, tetapi ketika pemerintah sudah menyusun rencana anggaran, itu sama sekali kita tidak bisa bergerak. Bahkan dulu yang kita boleh menyisir sampai ke satuan 3, sekarang udah dihilangkan ketika Pak Jokowi memimpin, itu dihilangkan, kita nggak boleh. Jadi di mana kewenangan DPR? Itu berlanjut oleh karena itu, Prabowo, oleh karena saya sampaikan, kembali kepada konteksnya hari ini, Presiden sudah punya niat baik untuk membentuk Satgas, karena ada regulasi lama yang sebetulnya ini membuat persoalan carut-marutnya tata kelola kehutanan. Oleh karena itu dalam hal ini Menteri sebagai leading sektor yang bertanggung jawab harus menjadi penanggung jawab. Tapi gitu. pertanyaan berikutnya tadi, legislatif kemana sehingga akhirnya terjadi bencana baru kita repot rame-rame. Nanti dijawab, boleh lihat kembali saudara.